Inilah sudah bergulir peristiwa antara Nikita Mail dan Reza Gledis ya. Dan masing-masing kuasa hukumnya sudah memberikan argumentasinya. Saya awali dulu ya, saya dari hulu, kalau bicara dari hulu ke hilir ya. Di dalam persidangan sudah jelas bahwa dimunculkan dakwaan daripada JPU ya, kalau nggak salah 369 ayat 1 ya, Junto 55 dan TPPU. Nah, berubah dari pemerasan 368 jadi 369. 369 itu juga itu pemerasan juga tapi halus. Itu nggak cara seperti apa yang disampaikan. Makanya dikatakan ya, barang siapa melakukan perbuatan yang melawan hukum ya, dengan melawan hukum itu ya, dengan berusaha mencemarkan nama baik orang lain atau mempublikasikan. Ada iming-imingnya. Nah, supaya ini jangan dipublikasikan, berarti harus ada imbal baliknya. Imbal baliknya apa? Memberikan suatu barang yang dia miliki baik sebagian maupun seluruhnya. Itulah dampaknya berpindahnya uang dari Reza Gledis ke Nikita. Jadi nggak ada yang cuma-cuma. Masa ya, kita berbicara objektif ya. Nggak akan mungkin seseorang memberikan uang 4M cuma-cuma. Kan sudah berkali-kali saya katakan. Nah, cuma caranya kan berbeda-beda. Itu yang saya dari dulu, dari awal sebelum berubahnya pasal sudah sampaikan. Pemerasa itu nggak harus ngebukin orang dulu. Dengan cara halus juga bisa. Nah, takut si Reza Gledis ini dipublikasikan atau dicemarkan nama baiknya. Apa yang dicemarkan nama baiknya? Pasti berhubungan dengan dia punya aktivitas. Apa itu ya? Skincare. Nah, kenapa mau dipublikasikan? Kalau dia memang real, standar, menurut hemat saya ya, tidak akan mungkin berpindah ini. Silakan buktikan. Nah, sekarang di persidangan sudah dimunculkan dakwaan. Nah, saya monitor ya, ini namanya, ini kita mengatakan ini saya dikriminalisasi. Kan begitu kira-kira ya. Nah, saya tidak membela siapa-siapa. Kalau memang ini kita merasa dikriminalisasi, ya speak up aja, munculkan saja data-data faktanya bahwa merasa dikriminalisasi dengan peristiwa ini ya. Tapi kalau satu sisi yang saya lihat celah ya, seketika uang berpindah kepada Nikita, kenapa dilaporkan? Kalau memang ada pembicaraan antara kedua belah pihak, supaya jangan speak up. Nah, saya tidak mau mendahului hakim, mendahului hukum. Ini ada terkesan kan seolah-olah ini kan dijebak. Lo terima aja duit ini. Kalau terima nanti gue laporin lo. Nah, kira-kira gitu. Karena nyatanya sudah berpindah nih uang. Nah, ini saya katakan berkali-kali kepada rekan-rekan media dan publik, biar kedua kubu ini saling membuktikan ya, saling membuktikan posisi kasus yang sebenarnya. Nah, kalau JPU sudah berani menyatakan dakwaannya, berarti bukti permulaannya itu sudah ada, mens reanya sudah kena ya, niatnya sudah ada, korbannya ada ya, sebagai objeknya, pelakunya ada, terjadilah peristiwa pidana itu. Nah, sekarang kalau ini kita merasa seperti itu, ya silakan aja. Nah, ini kita nanti dengan kuasa hukumnya membuktikan tuh data dan fakta supaya diamputasi nih, diamputasi dakwaan itu. Bisa nggak ya munculkan dengan data dan fakta itu aja. Nanti kalau saya tidak mengajari sampai nanti dicari ujung titik temunya, kenapa sampai berpindah tuh uang itu, kenapa sampai mau memindahkan uang tuh. Terus kenapa setelah dipindahkan uang itu kemudian dilaporkan ke polisi? Apa penyebabnya? Kan something kan. Berani memindahkan itu, apalagi bukan di bawah tekanan ancaman kekerasan. Kan ancaman halus. Ya kalau memang betul-betul dia itu benar, gak usah kasih uang dong. Kenapa setelah dikasih uang kita laporkan? Ini juga saya sesalkan juga. Dan ini, ya, ini merupakan delik aduan. Jadi bisa sebenarnya diselesaikan kedua belah pihak berdamai. Bisa sebenarnya. Kalau pasal itu yang diterapkan ya. Nah, tapi nanti kita lihat aja fakta persidangan, bagaimana kelanjutannya. Saya berharap bahwa persoalan ini selesai dengan seadil-adilnya. Berikan keadilan kepada Nikita juga, berikan keadilan kepada Reza juga. Tapi tolong juga kalau Nikita diperlakukan seperti ini, tolong juga posisi gereja juga mempertanggungjawabkannya atas apa yang sudah dilakukan kepada Nikita. Ini yang perlu ditelusuri dengan case yang baru. Pernah saya monitor bahwa dilaporkan oleh 4 konsumen, siapapun 4 konsumen itu saya tidak mau tahu, ya dibuktikan saja.
Nah sekarang dari pihak gereja Gladys membuktikan saja bahwa dia punya skincare itu standar atau memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh BPOM. Buktikan. Nah ya itu berkali-kali saya udah capek ngomong ke BPOM juga bunyi untuk meluruskan masalahnya, jangan diam-diam, orang udah berantem lu diam aja gitu. Nah, ini kan berarti nggak real. Untuk apa posisi BPOM kalau diam-diam aja nggak bunyi? Ada something wrong. Itu ya. Kemudian yang kedua, tadi kita berbicara tentang masalah meminta perlindungan hukum kepada Pak Prabowo kan begitu. Setiap warga negara mempunyai hak untuk minta perlindungan kepada siapapun. Kalau di tingkat daripada badan yang ada bisa saja ke Komnas HAM, kemudian ke perlindungan perempuan, anak dan perempuan bisa kan? Nah, kemudian juga melalui orang-orang yang ada di Mahkamah Agung, tapi tentunya tidak menyimpang daripada akidah hukum. Ya kalau meminta kepada Pak Prabowo untuk minta perlindungan hukum, ya sah-sah saja. Cuma kan itu, Pak Prabowo tidak punya kewenangan untuk masuk mengamputasi atau mengintervensi perjalanan hukum, karena dia adalah eksekutif. Kan berkali-kali saya katakan supaya masyarakat tahu bahwa presiden ini tidak kebal hukum. Jangan diklaim presiden kebal hukum, suka-sukanya aja mengintervensi DPR, mengintervensi yudikatif, nggak bisa, itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk memerintah di negara kita ini, hanya minta pada manusia-manusia ini, orang-orang yang berkaitan dengan penyelesaian hukum ini, memberikan keadilan yang seadil-adilnya, supaya masyarakat merasakan keadilan itu, agar jangan berdampak kepada masyarakat yang lain. Mungkin sampai sebatas itu aja kewenangan daripada beliau. Namun masuk ke substansi nggak bisa. Paling Pak Presiden mengatakan bahwa silakan ikuti aturan main hukum yang berlaku. Yang salah katakan salah, benar katakan benar. Nah, kalau minta keadilan, tentunya keadilan hukum, supaya jangan yang tidak bersalah dipersalahkan, jangan yang tidak bersalah disalahkan, atau yang tidak bersalah tidak disalahkan, terbalik-balik. Makanya itu yang keadilan. Paling di situ batas kewenangan beliau memberikan himbauan kepada kedua badan, baik legislatif maupun yudikatif. Itu kira-kira rekan media ya. Pak, tapi emang apa boleh Pak untuk pasal sendiri itu berubah di saat pembacaan dakwah? Terus udah gitu di awal itu kan yang digaungkan itu Pak pasal 368. pemerasan. Iya 368. Ya. Terus tiba-tiba pada saat sidang perdana malah berubah. Nah, jangan salah begini loh ya. Ini makanya kita luruskan. Saya ini orang hukum. Di dalam perjalanannya ada suatu koordinasi sebelum P21. Ya. Disampaikan kepada pihak penyidik supaya ini dirubah jadi 369. Bisa-bisa saja sebelum itu berserah kepada JPU. Dan itu kan tidak perlu harus dipublikasikan. Memang awal pertamanya itu pemerasan 368. Ini juga pemerasan juga 369. Tapi ini delik aduan. Ya. Kalau ancaman kekerasan langsung dia sampaikan itu. Kalau yang saya sampaikan terdahulu itu feeling saya sudah bergerak bahwa itu akan terjadi pemerasan halus itu, yaitu 369 pemerasan halus itu. Kan sebelum dirubah kan sudah ngomong saya dulu kan, bahwa arahnya ke sana. Karena tidak mungkin ngancam dengan saya gebukin kamu atau saya apa nggak ada, tapi dengan ancaman secara halus. Nah itu bisa saja berubah. Makanya sebelum itu didakwa, dia munculkan koordinasi antara penyidik dengan JPU. Nah udah clear supaya ini bisa P21 udah clear. Serah, yang penting substansinya tidak jauh dari situ. Nah ubahlah jadi 369 ayat 1 Yunto 55, kan ada di situ penyertaan juga kan gitu. Gitu kira-kira. Jadi nggak ada yang tabu di situ kok. Kecuali kalau dari pasal 368 atau berubah jadi 338. Pemerasan jadi pembunuhan. Nah, itu aneh kan gitu kan.